Kamu bukan mau berdiskusi, ya memang benar. Saya tidak mau berdiskusi dengan kalian yang tanpa ilmu, tanpa adab, tanpa akhlak, dan tidak pernah membaca Alkitab. Benar, saya tidak mau diskusi. Untuk apa saya diskusi sama orang yang suka teriak-teriak nama Tuhan? Untuk apa saya diskusi sama orang yang suka lapor sama polisi? Untuk apa saya diskusi sama orang yang suka seruduk-seruduk rumah? Tidak ada gunanya. Lebih baik saya ngomong sendiri, saya ngoceh-ngoceh sendiri. Saya baca komentar kalian sendiri, kalian itu sudah diskusi bagi saya. Ya, apapun komentar kalian saya baca satu persatu. Ada yang kepanasan. Saya malah mendengar ketika mereka mendengar live saya, Bapak Ibu ya, mendengar live kita di mana kita membaca komentar mereka, itu ada yang masuk rumah sakit. Mau masuk tidak bisa karena tidak kita naikin. Mereka tidak naik, Bapak Ibu, tidak tahan, akhirnya masuk rumah sakit. Nah, ini dia saudaraku. Ya, luar biasa. Jenguk enggak Bang Pendi? Kita jenguk. Ya. Kita jenguk, tetap jenguk. Siapapun masuk rumah sakit kita jenguk. Kita doakan kalau mereka mau didoakan. Kalau mereka tidak mau didoakan, ya sudah, biarkan. Yang penting kita mengasihi. Sekalipun dihina kita mengasihi. Sekalipun dicaci maki tetap kita mengasihi. Ah, ini ada yang bilang Bapak Ibu, luar biasa. Ya, apa katanya? Kristen yang cerdas pasti mu'alaf. PP Ramadan 2025. Apa kata PP Ramadan 2025? Kristen yang cerdas pasti mu'alaf. Kristen yang cerdas tidak mungkin mu'alaf dan tidak mau mu'alaf. Tetapi Kristen yang sakit hati pasti mau mu'alaf. Kristen yang sakit hati pasti mu'alaf. Kristen yang punya kepahitan dengan pendeta pasti mu'alaf. Kristen yang punya kepahitan dengan gereja pasti mu'alaf. Kristen yang punya kepahitan dengan sesama jemaat itu pasti mu'alaf. Kristen yang punya kepahitan dengan sinode, dengan gembala, itu pasti mu'alaf dia. Begitu dia jadi mu'alaf, besoknya dia langsung jadi ustadz. Ya, diundang ceramah kemana-mana. Waktu dia masih berada dalam agama Kristen, dia tidak pernah membaca Alkitab. Begitu dia sudah meninggalkan Yesus, meninggalkan gereja, meninggalkan kekristenannya, langsung dia membaca ayat demi ayat dalam Alkitab, lalu dia tafsirkan menurut udel dan pikirannya, dan langsung dia dipanggil ustadz. Apa kerjaan dia setelah menjadi ustadz? Kerjaan Kristen yang setelah dia meninggalkan Yesus dan dia menjadi ustadz, kerjaannya menghina-hina kekristenan. Kerjaannya mengolok-olok Alkitab. Kerjaannya itu mentafsirkan ayat demi ayat. Kerjaannya itu mengancam. Nah, itu kerjaannya. Makanya orang Kristen yang punya kepahitan, dia pasti jadi mu'alaf. Orang Kristen yang punya sakit hati dengan gereja, dengan pendeta, ya, yang tidak mencapai keinginannya, tidak tercapai keinginannya, dia langsung jadi mu'alaf. Itu benar. Tapi bila Kristen cerdas, dia tahu betul di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan umat manusia selain di dalam nama Yesus. Orang Kristen tersebut sampai kapanpun dia tidak akan meninggalkan Yesus. Dia tidak akan menjual firman. Dia tidak akan menjual Yesus. Dia tidak akan menjual kekristenannya. Dia tidak akan mau menjadi mu'alaf. Bagaimanapun dihina, bagaimanapun diolok-olok, bagaimanapun Alkitab ditafsirkan menurut udelnya, tetap dia berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Tetap dia berdiri teguh memegang firman Tuhan. Tetap dia menjadi orang terdepan memberitakan Injil. Itu adalah orang Kristen yang cerdas, orang Kristen yang hebat. Ya, tapi bila orang Kristen masa di dalam kekristenannya punya kepahitan, sedikit tersinggung sakit hati, sedikit tersinggung dia punya kepahitan dalam hatinya, sedikit tersinggung dia marah, akhirnya orang Kristen tersebutlah yang menjadi mu'alaf. Ya, kebodohan di dalam kekristenan dianggap kepintaran bagi kalian. Akhirnya kalian bilang orang Kristen yang pintar pasti mu'alaf.
dikentutin sama anak sekolah minggu. Apa kata anak sekolah minggu? Itu kata anak sekolah minggu. Ya, Yahya Woloni Bapak Ibu, itu dianggap ustadz paling hebat. Yahya Woloni. Apa kehebatan Yahya Woloni? Hebat dia adalah dia menghina Alkitab. Dia tafsirkan ayat demi ayat. Dia menghina pendeta, menghina kekristenan, menghina Tuhan Yesus. Itu kehebatan Yahya Woloni. Dianggap pinter dan hebat oleh mereka. Itu saudaraku, luar biasa, ya, luar biasa Bapak Ibu. Langsung dianggap ustadz. Bahkan Bapak Ibu, ada yang mengatakan Yahya Woloni itu adalah Umar bin Khattabnya Indonesia karena dia berani sekali Bapak Ibu. Ya, berani. Setelah dia menjadi mayoritas, dia berani. Nah, berani karena mayoritas. Tapi bukan berani karena kebenaran. Dia berani karena mayoritas. Bukan berani karena kebenaran. Kalau kita Bapak Ibu berani karena kebenaran. Dihina, diolok-olok, tetap sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Karena Yesus bagi kita adalah thariq ilal jannah, jalan menuju ke surga. Oh, luar biasa Yesus Bapak Ibu. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus. Jangan jual Yesus demi apapun. Demi cintakah, demi hartakah, demi duniakah. Karena di luar Yesus binasa. Ingat Bapak Ibu, neraka itu masih luas bagi mereka yang menolak Yesus Kristus. Neraka masih luas bagi orang-orang yang menolak Yesus Kristus. Masih banyak tempat di dalam neraka bagi mereka yang mengolok-ngolok Yesus Bapak Ibu. Nah, luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu, kostom orang Aceh. Kapakat ngen berame bahnangen katanya. Ajak kawan-kawanmu yang lain biar ada kawan. Ajak kawan-kawan. Satu persatu orang dari ujung Sumatera hari-hari ini percaya kepada Yesus Bapak Ibu. Bukan karena kehebatan saya. Ya, bukan karena gagah saya, bukan karena kepintaran saya, bukan karena kekuatan saya, bukan karena pengetahuan saya. Satu persatu orang dari ujung Sumatera alias orang Aceh datang kepada Yesus hari-hari ini. Yang dulunya orang dari Aceh datang kepada Yesus secara sembunyi-sembunyi karena takut dihina, karena takut diintimidasi, karena takut ancaman. Ketika mereka melihat keberanian saya di media sosial, satu persatu orang Aceh yang sudah percaya kepada Yesus mulai berani menunjukkan identitas imannya kepada Yesus. Bang Aliuddin, Bapak Pendeta Aliuddin bin Zainul Abidin, sudah 30 tahun lebih beliau menjadi orang Kristen dan sudah jadi pendeta. Nah, beliau dulunya tidak berani menunjukkan identitasnya di media sosial sebagai orang Kristen, sebagai orang Aceh yang sudah percaya kepada Yesus, masih takut-takut. Suatu hari ketika beliau melihat keberanian saya di media sosial, menceritakan man huwa Yasu'a, menceritakan kenapa saya menjadi pengikut Kristus, menceritakan kenapa saya meninggalkan iman saya yang lama, menceritakan kenapa saya murtad dan kenapa saya memilih Yesus Kristus sekalipun diancam, diintimidasi, ditakut-takutin, diusir, tidak boleh lagi pulang ke Aceh. Saya tetap memberitakan Injil, saya tetap memberitakan kabar baik, saya tetap memberitakan nama Yesus, saya tetap berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Akhirnya Bapak Pendeta Aliuddin bin Zainul Abidin berani mengambil resiko untuk siap dihina, dicaci maki, diolok-olok, dan Bang Aliuddin bin Zainul Abidin Bapak Ibu berani memproklamirkan imannya, berani menunjukkan imannya, berani menunjukkan identitas imannya di publik, di media sosial, mulai bersaksi Bapak Ibu. Satu persatu orang Aceh. Habis itu ada Bang Aza alias Pak Putih. Luar biasa juga keberanian beliau.
Ya, habis itu ada Bang Andika Aceh. Bang Andika Aceh, Bapak Ibu, saya yang dorong-dorong beliau untuk berani tampil di media sosial. Saya dorong, saya paksa beliau, tunjukkan identitas imanmu di depan semua orang. Kalau Anda berani, jangan takut-takut. Kalau takut, jangan berani-berani. Saya ulangi Bapak Ibu, kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani. Ya, kalau berani jangan takut-takut, tapi kalau takut jangan berani-berani. Tiap hari saya hubungi Bang Andika, brother, kapan siap bersaksi? Kapan siap ceritakan tentang imanmu? Kapan siap beritakan Injil di media sosial? Kapan siap memberitahukan kepada dunia bahwa engkau sudah murtad dan sudah percaya kepada Yesus? Apa kata Bang Andika? Waduh Bang, berat Bang, nanti dihina, diolok, dicaci maki. Kalau memang engkau benar-benar pengikut Kristus, harus siap diolok, harus siap dihina, harus siap dicaci maki. Apa yang terjadi? Suatu hari Bang Andika berani ambil keputusan untuk memberitakan Injil di media sosial. Berani ambil keputusan untuk menceritakan man huwa Yasu'a. Berani ambil keputusan untuk memberitahukan kepada dunia bahwa saya sudah menjadi pengikut Kristus, menjadi pengikut Yesus. Harus berani Bapak Ibu. Ya, karena kita ini bukan melakukan kejahatan. Kita harus bangga menjadi pengikut Kristus karena kita tidak melakukan kejahatan. Kita tidak narkoboi, kita tidak begini begono bla 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 bla, tidak. Berpegang pada firman Tuhan, percaya kepada Yesus karena Dia adalah kebenaran, karena Dia adalah kehidupan. Kalau mau masuk surga harus kita percaya kepada Yesus dan wajib percaya kepada Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Dan akhirnya Bang Andika juga berani ambil keputusan untuk memberitakan Injil dan menampilkan imannya, menonjolkan imannya. Akhirnya beliau juga bikin TikTok. Dan banyak lagi. Ada Tersadarkan, Dedi Saputra. Ada banyak lain orang-orang Aceh yang lain. Ada Cut Fatmawati yang di Kalimantan. Ya, Cut Fatmawati yang dari Kalimantan juga begitu. Menggebu-gebu memberitakan Injil. Luar biasa, orang-orang Aceh hari ini dipakai Tuhan menjadi penginjil. Nah, ini Bapak Ibu, lihat ini. Namanya Maop. Namanya saja sudah Maop. Ini orang Aceh. Kalau Bapak Ibu tanya kepada saya, Bang Pendi, apa Maop? Maop itu setan. Arti daripada Maop, jin Bapak Ibu. Iblis. Namanya saja Maop. Makanya tulisannya itu begitu. Apa tulisannya itu? Ekboh. Apa arti ekboh Bang Pendi? Yang dalam celananya itu punya tai. Nah, itu dia. Nah, itu dia Bapak Ibu. Tulisannya. Nah, kebanggaan apa yang bisa dia pertontonkan kepada kita orang Kristen? Kebaikan apa yang dia pertontonkan kepada kita orang Kristen ketika dia menulis ekboh? Dan memang Bapak Ibu, setiap saya live, orang dari ujung Sumatera itu selalu hadir, mengganggu dengan typing seperti itu, dengan harapan dan tujuan mereka agar saya tidak berani lagi tampil di media sosial. Makanya banyak sekali orang-orang dari ujung Sumatera alias orang Aceh mengintimidasi saya, menghina, mengolok-olok, mencaci maki dengan bahasa Aceh yang sangat kasar sekali, dan juga mengata-ngatain kalau ketemu holol darah. Darah halal katanya. Saya sudah berulang kali katakan, darah saya tidak halal lagi. Kenapa Bang Pendi darahmu tidak halal lagi? Karena saya sudah makan babi. Jadi darah saya tidak halal, sudah haram. Nah, itu dia Bapak Ibu. Ya, darah saya tidak halal, sudah haram. Ketika dia katakan halal darahmu Pendi, saya bilang tidak lagi. Kenapa tidak lagi? Sudah makan daging babi. Sudah haram, tidak lagi halal. Halal darah, halal darah. Jadi Bapak Ibu,
Yang dapat ancaman halal darah, makan babi sebanyak-banyaknya. Nah, dengan kita makan daging babi, kita sudah haram darah kita. Ini ada yang bilang, Daniel, ya, apa kata si Daniel? Kan haramkah, tapi kekal ku di neraka. Namanya Daniel, Bapak Ibu, orang Aceh. Dari segi tulisannya kita bisa melihat, memastikan dia orang Aceh. Ya, namanya Daniel. Namanya sudah Kristen, orangnya masih belum. Namanya sudah murtad, orangnya masih belum murtad. Selangkah lagi Daniel akan murtad, Bapak Ibu. Ya, selangkah lagi dia pasti akan murtad. Apakah dia? Kan haramkah, tapi kekal di neraka. Neraka itu bukan untuk orang Kristen. Neraka itu untuk orang-orang yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tempatnya di neraka. Neraka itu kekal. Siapa yang berdosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, maka orang tersebut penghuni neraka dan kekal dalam neraka. Orang Kristen tidak akan masuk neraka. Jangankan masuk neraka, orang Kristen mencium neraka saja tidak akan. Kalau kalian jangankan ke neraka, kalian malah menjadi kerak dalam api neraka. Makanya satu-satunya cara untuk menghindari api neraka, percayalah kepada Yesus. Percaya kepada Yesus, ya. Percaya kepada Yesus. Dia yang bisa menyelamatkan engkau. Dia yang bisa memberikan syafaat kepada engkau. Dia yang bisa membawa engkau ke surga. Maka percayalah kepada Yesus Kristus, sang pemilik surga. Makanya satu-satunya pribadi yang mengatakan, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Hanya Yesus satu-satunya yang mengatakan seperti itu. Saya belum menemukan ada pribadi yang mengatakan seperti itu. Belum menemukan ada nabi, ada rasul, ada utusan yang berani menjamin umatnya untuk masuk surga. Belum ada. Kalau ada nabi yang mengatakan, aku menjaminmu masuk surga, tunjukkan di mana. Aku memberikan hidup yang kekal kepada engkau. Itu hanya Yesus. Selain Yesus tidak ada. Percayalah kepada Yesus. Engkau percaya kepada Yesus, engkau dan seisi rumahmu selamat. Ya. Percayalah kepada Yesus, engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Masa tidak mau selamat? Masa tidak mau selamat? Ya, ini ada yang mengatakan ini bagus, Bapak Ibu. Oke, apa katanya Bapak Ibu? Pendi dibakar dalam neraka karena mempertuhankan Yesus Kristus. Bro, anak domba. Orang Kristen itu tidak mempertuhankan Yesus. Ya, dia memang Tuhan, dari sononya dia sudah Tuhan. Tanpa dituhankan pun dia sudah Tuhan. Sekalipun tidak ada orang yang mengaku dia Tuhan, dia tetap Tuhan. Dan dia tidak butuh pengakuanmu. Menjadi Tuhan itu tidak butuh pengakuan manusia. Ya, beda. Ada yang mengatakan, kalau engkau mau sujud kepadaku, aku kasih semua isi dunia ini. Itu dalam Alkitab setan itu. Lucifer yang berani mengatakan, aku ini Tuhan, kau sembah kepadaku, maka aku berikan seluruh isi dunia ini kepadamu. Itu adalah setan kalau dalam Alkitab. Dalam Alkitab itu setan yang minta disembah. Setan minta supaya orang sujud kepadanya. Itu setan. Sedangkan Tuhan, tanpa kita sembah dia, tanpa kita sujud kepadanya, tanpa kita mengaku dia Tuhan, dia tetap Tuhan.
Sekalipun kita tolak ketuhanannya, kita tolak keilahiannya, kita tidak mau sujud kepadanya, kita tidak mau beribadah kepadanya, kita tidak mau percaya kepadanya, dia tetap Tuhan. Itu Yesus. Tetapi kalau yang mengaku-ngaku Tuhan, dia minta disembah, dia minta orang sujud kepadanya, dia minta orang memujinya, maka iming-imingnya harta. Kalau engkau mau sujud kepadaku, mau beribadah kepadaku, mau mengakui bahwa aku ini raja dan Tuhanmu, maka seluruh isi dunia ini kuberikan kepadamu. Itu kuasa kegelapan alias iblis, setan. Tuhan itu bukan pengemis minta-minta untuk disujud. Tuhan itu bukan pengemis minta-minta untuk disembah. Ya. Dan Tuhan tidak gila jabatan. Tuhan, ya tetap Tuhan. Tanpa dituhankan, dia tetap Tuhan. Dan bedakan antara Tuhan dan dituhankan anak domba. Kalau dituhankan, saya kasih sedikit clue. Kalau kata Kaisang kalau kasih clue langsung kedapatan orang yang ada orang yang ditangkap sama KPK. Begitu clue yang dibawa oleh Kaisang, langsung beberapa hari kemudian ada orang yang ditangkap. Bapak Ibu, perbedaannya adalah ini HP. Saya katakan sore hari ini kepada Bapak Ibu semuanya. Saudara-saudaraku semuanya yang nonton 350 lebih. Mulai sore ini, HP ini saya jadikan Tuhan. Saya tuhankan HP ini. Bisa tidak saya tuhankan HP ini? Pertanyaan saya, bisakah saya menuhankan HP ini? Ya pasti bisa, suka-suka saya. Pertanyaannya, apakah dia Tuhan? Ya bukan Tuhan. Ya, bukan Tuhan. Bisakah saya mengatakan, oh HP ini saya jadikan Tuhan? Ya bisa, hak saya. Tapi apakah dia Tuhan? Oh bukan Tuhan. Saya katakan, kenapa saya ingin mengangkat HP ini jadi Tuhan? Karena lewat HP ini saya bisa tahu informasi di seluruh dunia. Tapi apakah HP ini Tuhan? Ya tetap bukan Tuhan. Kenapa? Karena ketika HP ini mati, dia tidak akan bisa nyala lagi kecuali dicas. Makanya Rasul Paulus katakan apa? Seandainya Yesus Kristus tidak bangkit setelah mengalami kematian, maka sia-sialah iman kita. Sia-sialah apa yang kita dengar. Sia-sialah apa yang kita baca dalam Alkitab. Sia-sialah apa yang kita beritakan. Seandainya Yesus Kristus setelah mengalami kematian tidak mati. Ingat, tanpa kita tuhankan, dia memang sudah Tuhan. Dia dari sononya sudah Tuhan. Itu Yesus Kristus. Satu-satunya pribadi yang berani mengatakan kepada dunia ini, dosamu diampuni, jangan melakukan dosa lagi, itu Yesus Kristus. Ya, hanya Yesus yang mengatakan, jangan berbuat dosa lagi, pulanglah, jangan berbuat dosa lagi, dosamu sudah diampuni. Itu hanya Yesus. Satu-satunya utusan manusia, rasul, nabi yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, itu hanya Yesus, tidak ada yang lain. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Naik dong, dari tadi minta naik. Oke, ngapain naik Gazi? Silahkan. Loh, kenapa turun lagi? Barusan minta naik, setelah kita naikin turun lagi. Gazi. Barusan tulis naik, naik dong. Setelah kita naikin lari. Ini Bapak